Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian siapkan kertas atau buku dan alat tulis kalian masing-masing. Baik. Selamat malam anak-anak semuanya. Berjumpa kembali di Sekolah Desa 55 Channel. Untuk malam hari ini kita melakukan les virtual untuk season ketiga. Untuk itu pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai daur air pada tema 8 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Daur air itu disebut juga dengan daur hidrologi. Hidro itu bahasa Indonesianya air ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, anak-anak, inilah air. Sekarang apa itu air? Ada yang tahu kalian semuanya, anak-anak? Air itu apa? Air adalah senyawa yang terbentuk dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Jadi air itu kumpulan dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah oksigen, itu hurufnya O, dan unsur yang kedua adalah hidrogen, hurufnya H. Nah, senyawanya itu ditulis dengan H2O. Jadi hidrogennya 2, oksigennya 1. Kita lanjutkan. Mengapa air itu penting? Yo, coba siapa yang mau jawab? Mengapa air itu penting? Untuk minum. Penting apa tidak? Untuk mandi. Nah, untuk mandi. Penting. Kenapa kok penting? Nah, misalnya kamu itu nggak minum sehari, kira-kira gimana? Kuat apa tidak? Inilah pentingnya air. Jadi air itu menutupi hampir 71% permukaan bumi. Permukaan bumi itu yang paling banyak adalah air. Ada air di laut, ada di samudra, ada di sungai, di danau. Itu kalau diprosentasekan antara daratan dengan airnya itu banyak airnya. Terus selanjutnya juga bahwa tubuh manusia itu terbentuk dari 70% air. Tubuh manusia, tubuh kita semuanya ini 70%-nya adalah terbentuk dari air. Badan kita ini contohnya darah kita itu ya. Lanjutnya adalah apa fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Coba kalau untuk tumbuhan, air untuk apa gunanya? Tumbuhan menggunakan air untuk apa? Tumbuhan memanfaatkan air itu untuk fotosintesis. Pertama untuk tumbuhan, untuk fotosintesis. Kalau hewan, misalnya untuk apa? Untuk minum, nah, untuk memandikan. Bahkan ada hewan yang hidupnya di air. Kalau tidak ada air, bahkan ikan itu mati, ya kan? Jadi tempat hidup sebagian hewan. Selanjutnya fungsi air bagi manusia tadi yang sudah kalian sebutkan.
Contohnya untuk mandi, untuk minum, masak terutama ya, memasak, masak makanan, masak nasi, sayuran dan sebagainya. Nah, itulah fungsi air bagi tumbuhan, hewan dan manusia. Ingat-ingat ya, anak-anak. Kita lanjutkan dengan siklus air. Nah, ini gambar siklus airnya. Jadi dari gambar ini bisa kita terjemahkan bahwa air laut dan juga air dari sungai itu akan menguap karena ada sinar matahari. Nah, penguapan air sungai dan air laut ini disebut dengan evaporasi. Evaporasi. Sedangkan penguapan pada tumbuhan, ini tumbuhan, ada rumput, ada tumbuhan besar, itu juga akan mengalami penguapan pada waktu siang hari. Karena adanya proses fotosintesis tadi. Ini disebut dengan transpirasi. Transpirasi. Nah, uap air yang sudah mengumpul di udara, uap air yang ngumpul nanti, itu akan menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan seperti yang kita lihat, mendung, itu awan. Itu disebut dengan kondensasi. Kondensasi. Sehingga titik-titik air ini akan membentuk gumpalan es ataupun titik-titik hujan. Setelah proses kondensasi, maka akan terjadi proses presipitasi, yaitu turun hujan. Titik-titik air dari awan tadi akan diturunkan berupa air hujan atau bahkan kalau di daerah tertentu itu bisa salju atau es. Nah, itu namanya presipitasi. Selanjutnya, air yang sudah turun ke bumi ini sebagian akan mengalir lagi melalui sungai, danau dan sebagainya, dan sebagian lagi akan diserap oleh tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi. Ini kalian bisa apa tuh di screen ya gambarnya, ini kalian screen lewat HP kalian. Nah, jadi pertama air menguap melalui tanaman, laut, dan lain sebagainya akan ngumpul menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi akan menghasilkan titik-titik air hujan. Itu disebut presipitasi. Dan selanjutnya akan terserap lagi oleh tanah. Makanya air di bumi ini tidak akan pernah habis karena terjadi daur air atau siklus air. Nah, tentunya hal-hal ini juga ada yang mempengaruhi. Siklus air itu akan dipengaruhi oleh keadaan bumi. Biasanya yang merusak bumi itu kan manusia. Contohnya penebangan hutan itu akan menghambat proses penguapan ini transpirasi ini karena tanaman-tanaman tidak ada, akhirnya penguapannya berkurang. Selanjutnya juga kerusakan-kerusakan yang lain yang ditimbulkan oleh manusia itu bisa menyebabkan perputaran air ini terhambat. Akhirnya terjadilah kekeringan, musim kemarau, kemaraunya panjang, kekurangan air. Karena apa? Hutan itu selain menjadi tempat penguapan, juga menjadi tempat penyerapan. Infiltrasi ini tadi. Karena air hujan yang jatuh ke hutan
itu tidak langsung mengalir karena akan terserap ke dalam tanah. Kalau terjadi hujan deras akhirnya mengalir, itu namanya terjadi limpasan atau boleh kita sebut dengan banjir. Nah, tentunya banjir tadi bisa menyebabkan bencana. Yang satu namanya banjir, yang lainnya juga bisa menyebabkan tanah longsor. Makanya kita sebagai manusia yang ada di bumi ini harus menjaga bagaimana kita berhemat air dan juga menjaga lingkungan agar air tetap bisa terjadi siklus air. Nah, apa saja yang mempengaruhi tindakan-tindakan? Salah satunya adalah kita mengadakan penanaman hutan atau reboisasi. Selanjutnya kita juga mengurangi konblokisasi. Nah, pengaspalan dan konblokisasi itu mengganggu penyerapan air hujan. Karena apa? Tanahnya tertutup oleh aspal dan ditutup oleh semen. Konblok itu kan dibuat dari semen, paving kalau kita. Nah, itu akhirnya terjadi air yang melimpah pada waktu hujan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya juga kita harus membuat sumur resapan. Itu salah satu di Jakarta sudah banyak dibuat sumur-sumur resapan untuk mengurangi terjadinya banjir. Itu mengenai siklus air. Jadi kita ingat kembali ya anak-anak semuanya mengenai daur air atau siklus air. Nah, fase-fase dalam daur air. Yang pertama tadi adalah evaporasi, itu penguapan pada air danau dan air sungai. Itu evaporasi. Nah, evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, dan sungai menguap karena adanya sinar matahari. Fase yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi. Masih ingat kalian apa tadi transpirasi? Transpirasi adalah transpirasi adalah penguapan pada tumbuhan karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Fase yang ketiga adalah kondensasi. Yo, apa tadi kondensasi? Masih ingat tidak? Nah, berkumpulnya uap air menjadi awan dan berubah menjadi titik-titik hujan. Nah, nih. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi benda cair dengan suhu udara di bawah titik embun. Nah, karena terjadi pengembunan, akhirnya terjadi titik-titik air. Seperti pada waktu kita memasak air itu tutupnya nanti akan mengembun dan menjadi titik-titik embun. Fase yang keempat adalah presipitasi. Apa tadi presipitasi? Ya, masih ingat tidak? Apa tadi? Nah, presipitasi adalah proses jatuhnya material dari atmosfer berupa hujan ataupun es, ya kan? Jadi tadi setelah mengalami kondensasi, pengembunan akan jatuh menjadi titik-titik air. Bahkan di tempat-tempat tertentu bisa berwujud salju atau es.
kadang-kadang ada suatu ketika waktu itu tahun berapa Jakarta itu pernah hujan es. Hujan es itu kalau besar-besar esnya ya bisa merusak atap. Untuk fase yang terakhir adalah infiltrasi. Apa tadi infiltrasi? Ya. Nah, infiltrasi merupakan peristiwa penyerapan air hujan ke dalam tanah. Penyerapan air hujan ke tanah. Itu namanya Tanah. Yuk kita ulangi bareng-bareng anak-anak semuanya. Fase-fase daur air. Satu apa? Evaporasi. Apa itu evaporasi? Proses Air perawas menguap karena pemanasan dari sinar matahari. dari sinar matahari. Yang kedua apa? Transpirasi. Transpirasi. Apa transpirasi? Penguapan pada tumbuhan. Adanya pemanasan dari sinar Sinar matahari. matahari. Terus fase ketiga apa namanya? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik-titik embun. Ya. Lanjutnya fase keempat apa, anak-anak? Namanya presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan maupun pada hujan es. Nah, ya, presipitasi itu adalah titik-titik air. Lanjutnya fase yang kelima apa namanya? Infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi merupakan peristiwa menyerap air hujan ke dalam tanah. Nah, itulah ya, anak-anak diingat-ingat ya. Fase-fase pada daur air. Kesimpulan pembelajaran kita adalah satu, air merupakan sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Yang kedua, setiap makhluk hidup menggunakan air untuk dapat hidup. Tadi tumbuhan menggunakan air untuk fotosintesis, hewan untuk minum, untuk mandi, manusia untuk memasak, untuk mandi, minum, dan lain sebagainya ya. Yang nomor tiga, air di bumi tidak akan pernah habis karena mengalami daur air, perputaran. Daur air itu berputar ya. Yang keempat, fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia tadi sudah kita sebutkan. Yang kelima adalah fase-fase daur air meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak semuanya, untuk diingat karena itu nanti pada awal tema 8 untuk pembelajaran yang pertama yang akan kalian bahas di sekolah yaitu mengenai daur air. Daur air adalah fase-fase di mana terjadinya perputaran
air atau disebut juga dengan apa tadi? Apa? Siklus hidrologi. Daur air gampang itu kok. namanya siklus hidrologi. Nah, itulah anak-anak semuanya. Semangat selalu untuk belajar. Jangan lupa karena ini sudah semester yang kedua. Nanti untuk kenaikan kelas agar kalian bisa naik kelas dengan nilai yang bagus. Terima kasih sudah hadir dalam les virtual ini. Semoga ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan semangat selalu. Kembali lagi kalian harus memanfaatkan waktu untuk belajar melalui apa saja. Sekarang sudah banyak kalian mengenal cara-cara belajar melalui video bisa, termasuk melalui cara les virtual ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada les berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya.